Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Kembali lagi bersama saya di sini dengan nama Frans Pirat, NIM 1734030028. Saya dari kelas A reguler sore, yang dimana kali ini dan kesempatan ini saya akan membaca isi atau hasil dari review buku yang ke-13 dalam mata kuliah kajian seminar masalah-masalah sosial, yang dimana buku yang ke-13 ini yang berjudul Konstruksi Masalah Sosial dan Dampaknya Terhadap Program dan Respon Kebijakan. Sekilas tentang kebijakan sosial. Untuk memahami lebih jauh tentang kebijakan sosial sebagai salah satu bentuk respon terhadap masalah-masalah sosial, setidak-tidaknya pada level konsep perlu dilakukan pembahasan berbagai dimensi tentang kebijakan sosial itu. Dari pembahasan tersebut diharapkan agar dapat dilihat bagaimana kemampuan dari kebijakan sosial ini dalam upaya memecahkan masalah sosial. Hal itu disebabkan karena masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diharapkan. Dengan demikian dibutuhkan upaya untuk melakukan perbaikan atau memecahkan masalahnya. Sementara itu, kebijakan sosial didambakan merupakan salah satu bentuk dari upaya tersebut. Tinjauan tentang kebijakan sosial dapat dimulai dengan membahas pengertiannya. Hill yang mengacu pada kebijakan sosial yang dilaksanakan di Inggris mendefinisikannya sebagai kebijakan yang mengandung aktivitas-aktivitas yang dapat mempengaruhi kesejahteraan. Kebijakan sosial terutama digunakan untuk mendeskripsikan peran negara dalam hubungannya dengan kesejahteraan warganya. Sementara itu, Specker mendefinisikan kebijakan sosial adalah situasi tentang pelayanan sosial dan negara kesejahteraan. Selanjutnya juga dikatakan bahwa bidang studi kebijakan sosial ini telah tumbuh sepanjang waktu, semakin lama semakin luas. Dengan demikian, pemikiran dan gagasan untuk memperluas cakupan studi kebijakan sosial menjadi sangat penting apabila kebijakan sosial ini ingin ditempatkan sebagai salah satu andalan bagi upaya pemecahan masalah sosial. Upaya tersebut juga dapat memberikan jawaban atas kegelisahan berbagai pihak yang digunakan sebagai entry point tulisan ini, bahwa upaya penanganan masalah sosial dengan sasaran hanya kepada para penyandang masalah ternyata tidak membawa dampak yang signifikan bagi kekurangannya. Tingkat prevalensi menyandang masalah mengundang upaya untuk mencari format pemecahan masalah yang lebih komprehensif. Menval cakupan kebijakan sosial tidak mengherankan apabila dengan mempertimbangkan luas dan kompleksnya masalah sosial, baik realitas masalahnya maupun sumber masalahnya. Kemudian orang mempersoalkan cakupan dari kebijakan sosial ini, terutama apabila ingin konsisten dengan pandangan bahwa kebijakan sosial merupakan bentuk respon terhadap masalah sosial. Apabila kebijakan sosial didefinisikan sebagai respon oleh negara dan sumber masalahnya diyakini berasal dari sistem dan struktur yang kurang berkeadilan, maka urgensinya dapat dilihat dari kenyataan bahwa upaya untuk merubah kondisi kehidupan masyarakat yang kurang adil dan timpang seringkali membutuhkan campur tangan negara. Ada beberapa bentuk campur tangan negara dalam memecah hambatan struktural yang sering menjadi biang keladi ketidakadilan. Pertama, melalui kebijakan yang secara langsung berdampak pada terjadinya transformasi struktural seperti kebijakan reforma agraria. Kedua, melalui berbagai regulasi dan
fasilitasi yang memungkinkan Suetomo efektivitas kebijakan sosial dalam pemecahan masalah sosial 20 Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nomor 1 Juli 2011 terjadinya mekanisme subsidi silang. Dalam pandangan Grant, tujuan kesejahteraan dapat tercapai apabila sistem yang ada maupun diwujudkan efisiensi dan pemerataan pelayanan sosial. Campur tangan negara dalam bentuk kebijakan sosial yang mendorong terwujudnya redistribusi tersebut didasarkan pertimbangan bahwa dalam kehidupan masyarakat selalu diupai kenyataan bahwa berbagai komponen dalam sistem sosial tidak memiliki kepekaan atau kemampuan respon yang sama terhadap peluang dan kesejahteraan. Tidak jarang kepekaan yang tidak sama tersebut disebabkan karena faktor struktural dan institusional. Hal ini yang sering diupai adalah walaupun mungkin komponen dalam sistem sosial mempunyai kepekaan yang sama, akan tetapi dampaknya terhadap kesejahteraan sosial dapat berbeda apabila negara memberikan rangsangan yang bersifat diskriminatif, bahkan dalam orientasi mengejar pertumbuhan ekonomi secara cepat. Sering dijumpai negara justru lebih memberikan rangsangan dan fasilitas kepada komponen atau kelompok yang lebih peka. Kebijakan semacam ini akan berdampak pada kesenjangan yang semakin melebar antara lapisan masyarakat pada tingkat mikro, terutama dalam implementasi program mempunyai kelompok sasaran lapisan miskin. Disadari atau tidak disengaja atau tidak, hal seperti itu juga sering terjadi. Implikasinya terjadi dalam hal ketidaktepatan pemilihan kelompok sasaran. Semuanya itu merupakan bagian dari kearifan lokal yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungan, baik lingkungan dalam maupun sosial. Melalui proses belajar, masyarakat senantiasa akan memperbarui diri dan meningkatkan kapasitasnya. Sistem yang baik mempunyai kemampuan mengolah upah balik. Masalah sosial dianggap sebagai produk yang kurang diharapkan dari sistem. Kondisi ini akan ditempatkan sebagai upah balik melakukan perbaikan penyempurnaan. Persoalannya adalah apabila sistemnya sedang bermasalah atau sedang sakit, sistem yang demikian akan kehilangan kemampuannya untuk mengolah umpan balik apabila sistem tidak bekerja karena sedang sakit. Dapat mendorong munculnya reaksi dari sebagian unsur masyarakat dalam bentuk gerakan sosial. Dengan demikian, gerakan sosial muncul dari kegelisahan masyarakat akan kondisi yang ada, sementara perubahan dan perbaikan tidak dapat diharapkan dari sistem. Pada umumnya, dorongan untuk melakukan perubahan terhadap sistem dan institusi tersebut dapat berasal dari aspek normal, sosial, dan ekonomi. Gerakan sosial sebagai respon masyarakat terhadap keberadaan masalah sosial dapat mempunyai dua tujuan. Yang pertama, gerakan sosial yang bertujuan secara langsung mendorong terjadinya perubahan dalam masyarakat, termasuk perubahan institusional maupun transformasi struktural melalui perubahan nilai yang diusungnya, yang berorientasi bagi terjadinya perubahan institusional dan transformasi struktural. Berkaitan dengan tema pembahasan dalam tulisan ini, yaitu kebijakan sosial, maka pembahasan selanjutnya akan lebih difokuskan pada gerakan sosial yang bertujuan mempengaruhi kebijakan, khususnya kebijakan sosial.
Oke, baik, terima kasih. Mungkin hanya ini saja isi dari buku review saya. Untuk itu saya ucapkan banyak terima kasih.